Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana menggantikan posisi buya kita, Ustadz Desman, yang qadarullah beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menjelang asar tadi atau siang tadi ngontak ana untuk menjadikan ganti beliau di posisi ini. Alhamdulillah kita bisa hadir walaupun dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Ana dari Opir, Pak, nggak terlalu lebat. Bahkan ana sebenarnya melihat kondisi juga. Kalau lebatnya seperti ini, kalau dari Opir sudah lebat, mungkin ana telepon media kita nggak jadi kajian gitu kan. Cuman karena berhubung tidak lebat, bismillah. Rupanya sampai Jambak Jarut 7, wah deras, gelap gitu kan. Ada bismillah daripada kembali, mending melanjutkan, nanti live bisa di streaming, yang tidak bisa pergi kajian langsung bisa nonton live gitu kan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi niat-niat kita, menjadikannya sebagai pahala. Karena menuntut ilmu ini Bapak Ibu suatu yang agung. Ilmu itu suatu yang agung. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mujtahid ahli hadis, ahli fikih, dari kalangan imam yang 4, beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada sebandingnya dengan apapun. Al-ilmu la ya'dilu syai'. Apapun antum sebut tidak ada sebandingnya dengan ilmu. Tidak ada bandingannya dengan ilmu. Ilmu itu suatu yang berharga, yang sangat besar, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, idza sahhatin niyah, apabila niatnya benar. Ada syaratnya. Ilmu itu suatu yang sangat agung di sisi Allah, tapi apabila dibarengi dengan niat yang baik. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, qalu kaifa dzak? Au kaifa dzalika ya Imam? Apa maksud engkau ini wahai Imam? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsi. Yang pertama, dia harus niatkan menuntut ilmu itu untuk apa? Raf'ul jahl. Mengangkat kebodohan an-nafsi. Yang pertama apa? Dari diri sendiri. Saya menuntut ilmu, saya membaca, saya hadir majelis ilmu, saya bertanya kepada syekh, kepada ustadz, kepada kiai, kepada buya, ingin apa? Mengangkat kebodohan diri sendiri, diriku dulu. Jangan pikirkan orang lain dulu. Yang paling butuh dengan ilmu adalah kita. Ya tidak Bapak Ibu? Sepakat kita butuh dengan ilmu? Karena kita sepakat, kita dilahirkan dalam keadaan pintar atau bodoh? Keadaan tahu apa tidak tahu? La ya'lamu, tidak tahu apapun. Kita dilahirkan dari perut ibu kita, kata Allah, tidak tahu sedikit pun tentang apa-apa. Maka kita sepakat bahwasanya kita ini bodoh. Hukum asal manusia itu siapapun dia bodoh. Adamul ilmi, tidak ada punya ilmu. Tidak berilmu. Ini hukum asal. Maka niatkan, kata Imam Ahmad, dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Ini kata beliau. Wa an ghairih, baru yang kedua apa? An ghairih. Kalau kita sudah tahu, kita sudah beramal, mencoba beramal, kemudian kita
berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut supaya apa? Terangkatlah kebodohan dari orang lain. Supaya orang lain tahu. Ya. Supaya orang lain tahu. Kemudian kata beliau, li'anal asla fihimul jahl, karena manusia itu hukum asalnya mereka di atas kejahilan, kama huwal aslu fik, sebagaimana hal itu juga bawaan engkau, sama engkau juga aslinya adalah jahil. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhil ummah, apabila engkau menuntut ilmu, kemudian engkau niatkan untuk kemudian engkau sampaikan kepada umat ini, maka engkau seperti mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang tidak ada jihad mengangkat pedang. Jihad yang ada sekarang adalah mengangkat kebodohan dari umat ini, mengajarkan kepada mereka tauhid, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ini yang berat. Dan umat sekarang mayoritasnya di atas kejahilan terhadap agama atau di atas kepintaran terhadap agama. Perasaan kita. Kita bisa jawab. Dan tugas kita ini Bapak Ibu, menuntut ilmu yang pertama kita niatkan untuk diri kita pribadi, dan yang kedua mengangkat kebodohan dari orang lain, terutama orang yang terdekat dari kita, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling dekat hidupnya dengan kita, yaitu keluarga kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara kita, dan seterusnya. Apabila engkau menuntut ilmu, kemudian engkau sampaikan kepada umat ini, kunta minal mujahidin fi sabilillah, engkau seperti halnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan agama. Al-jihad zilwanu sanabil. Kata Nabi SAW, jihad itu puncak amalan dalam Islam. Kapan? Tatkala kita menyampaikan ilmu, terutama kepada orang yang terdekat kita. Alladzina yansuruna dinallah, engkau akan menjadi orang yang termasuk menolong agama Allah. Jangan bayangkan berarti anak harus jadi ustadz. Enggak. Menyampaikan agama Allah dimanapun. Kepada keluarga kita sampaikan. Ini halal, ini haram, ini syariat Allah, ini bukan, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, dan seterusnya. Baik. Kita sepakat bahwasanya menuntut ilmu dan kita sedang di dalam majelis ilmu. Yang semoga kita termasuk orang yang ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu. Berarti tatkala seseorang ikhlas menuntut ilmu karena Allah, karena ingin mengangkat kebodohan dari diri saya dan dari diri orang lain, murni karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sedang beramal dengan amalan yang sangat agung, yang sangat besar. Tidak sia-sia kita hadir di sini. Tidak sia-sia kita mendengar. Maka perbaiki niat. Pasang niat. Niat itu dalam hati. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena pahala darinya. Ana akan membahas atau meneruskan pembahasan yang tepat. Ana sudah pernah mengkaji hal ini kepada ibu-ibu, tapi tidak selesai. Ana akan selesaikan. Bahasannya adalah amal jariyah. Amal-amal jariyah. Amal itu apa? Amalun. Amalan, perbuatan ibadah. Itu sudah bahasa kita. Kita beramal. Orang itu berbuat amal. Sudah bahasa kita. Kota amal. Apalagi? Itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Dan kita tidak perlu membahas panjang lebar arti amal. Adapun jariyah. Apa yang kita pahami makna jariyah? Apa Pak? Yang kita pahami dari jariyah?
mengalir. Apa? Mengalir. Amal jariyah, amal yang mengalir. Kita tahu Bapak Ibu, hidup kita nggak lama. Dan kapan kita bisa beramal hanya ketika di dunia. Jadi kita hidup ini untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan bekal pahala untuk menuju negeri akhirat. Ini hanya persinggahan. Maka hidup kita untuk beramal. Dan kata Nabi SAW, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a anhu amaluh, maka niscaya amalan terputus. Kemudian ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi. Maka kita akan membahas, tapi bukan hanya 3 yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Kita akan membahas, ana akan bacakan hadisnya. Ya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, dari Anas bin Malik. Hadisnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'un, ada 7 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri, nih amal jariyah dari kata yajri ini, jaro yajri, mengalir, berjalan, ya, yajri lil abd, untuk seorang hamba. Amalan ada 7 amalan, 7 ibadah yang mulia. Ini tidak seperti ibadah yang lain. Misalkan sholat, tidak seperti sholat, tapi dia terus mengalir amalannya. Lil abdi yajri lil abdi ajruhunna. Maka tatkala seorang hamba mengamalkan ke-7 hal ini, maka dia akan mengalir pahalanya kepadanya mim ba'di mautihi, setelah kematiannya. Ketika masih hidup dapat pahala apa tidak dia? Dapat pahala. Hidup dapat, ketika sudah wafat juga dapat pahala. Wa huwa fi qabrihi. Ketika sudah mati dia dapat aliran pahala walaupun dia sudah terbaring di dalam kuburnya. Sudah tinggal tulang belulang, sudah menjadi tanah. Yang pertama kata Nabi SAW, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama Bapak Ibu, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Karena mengajarkan ilmu adalah dihitung sebagai amalan yang sangat bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri dia. Apabila ilmu yang dia amalkan, yang dia ajarkan kemudian diamalkan oleh orang lain, dia akan mendapat pahala. Tidak usah besar-besar, mengajarkan Al-Fatihah saja. Mengajarkan huruf hijaiyah, gerakan salat. Mengajarkan zikir salat, mengajarkan zikir yang ringan misalkan, kemudian diamalkan oleh orang lain. Seumur hidup kita dapat pahala, bahkan kita sudah mati akan mengalir pahalanya kepada kita. Makanya para ulama semangat, ya, berangkat dari hadis ini. Luar biasa, siang malam mengabdi untuk belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada orang lain. Karena hidup kita tidak panjang Bapak Ibu. Imam Nawawi contohnya, tidak panjang umur beliau. Bahkan beliau meninggal dunia sebelum menikah. Tapi lihat karangan beliau. Sampai detik ini. Bahkan husnuzon kita sampai hari kiamat akan terus dibaca, dihafal, dipelajari oleh para penuntut ilmu. Dan beliau sudah terbaring. Tidak usah jauh-jauh. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karangan beliau sampai detik ini banyak sekali dipelajari oleh para penuntut ilmu. Bahkan durus beliau, tasjilat,
video-video beliau di YouTube maupun audio beliau bisa didownload, didengarkan oleh penuntut ilmu. Beliau sudah terbaring. Bahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pernah mengatakan, ana pernah didatangi oleh seorang. Dia mengatakan, Syekh, ana setiap malam dari jam sekian sampai jam sekian mendengarkan kajian engkau ya Syekh dalam membahas kitab ini. Kata beliau apa? Lihat betapa besarnya pahala yang kita dapat ya ikhwah, menyemangati para penuntut ilmu supaya kita istiqomah dan terus semangat dalam menyebarkan ilmu. Karena kita tujuannya apa? Mencari pahala dari itu. Bahkan kata beliau, bisa jadi anak ketika itu sedang bersantai-santai di tengah keluarga bersama anak istri atau sedang berbaringan, tapi orang mendengarkan muhadarah anak, pahala terus mengalir. Bahkan nanti setelah anak meninggal, selama muhadarah itu dimanfaatkan, didengar, maka anak akan mendapatkan pahala. Maka beliau semangat dari itu. Bahkan beliau juga mengarang buku kitab. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, man 'allama ayatan, barang siapa yang mengajarkan satu ayat kepada orang, min kitabillah falahu thawabuha ma tuliyat, maka pahalanya dia akan terus dapat sampai ayat itu terus dibaca. Selama ayat itu terus dibaca. Maka kata Ibnu Qayyim, idza alimal insan, apabila seseorang manusia dia tahu, apabila seseorang tahu sesungguhnya kematian itu memutuskan amalan, yanqati'u yaqta'uhu anil amal. Ya, kematian memutus dari amal. Alima fi hayatihi ma yadumu, amila fi hayatihi ma yadumu lahu ajruhu. Maka dia akan beramal, berbuat, melaksanakan ibadah yang membuat, yang menjadi sebab amalan tersebut mengalir pahalanya kepadanya. Salah satunya apa? Mengajarkan ilmu. Bahkan Anda pernah mendengar ceramah dari salah seorang syekh. Beliau ditanya, "Syekh, Anda punya harta nih. Bagusnya aku wakafkan untuk apa?" Bagusnya aku wakafkan untuk apa? Ini pertanyaan yang bagus. Karena wakaf banyak, ya tidak? Apa saja contoh wakaf, Pak? Harta yang bisa kita wakafkan. Bikin pondok wakaf. Ya salah satunya. Atau bikin sumur wakaf. Nanti kita bahas juga. Itu termasuk amal jariah. Tapi kata beliau apa? Salurkan hartamu untuk penuntut ilmu. Apa? Salurkan hartamu untuk para penuntut ilmu. Yang berkecimpung, yang menghabiskan waktu 8 jam membaca, mempelajari, mentalaah, belajar tauhid, belajar akidah, belajar sunnah, belajar fikih, tafsir, hadis dan seterusnya. Terus, maka hartamu akan berkah. Hartamu akan bermanfaat. Karena umat ini yang sekarang dibutuhkan. Umat yang paling butuh bukan apa? Teknologi yang canggih, tidak. Ilmu. Umat yang paling dibutuhkan oleh umat adalah ilmu. Ilmu agama. Ini sekilas tentang apa? Amal jariah yang pertama. Apa? Allama al-ilma. Yaitu seorang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua singkat saja. Ijra'un nahar. Mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Yang sungai itu adalah air, dan air itu sebaik-baik kebutuhan manusia. Sebesar-besar yang paling dibutuhkan manusia adalah air.
Bapak Ibu, mungkin kita bisa hidup sebulan hanya dengan air minum. Tapi kita akan hanya bisa hidup hanya 1 pekan dengan makanan tanpa minum. Makan saja. Tanpa makan kita bisa hidup berapa? Atau tatkala kita minum saja tanpa makan bisa hidup apa tidak? Bisa hidup. Dan bahkan diceritakan salah seorang sahabat tatkala Nabi sedang dikejar sama orang-orang musyrik, beliau di Makkah mencari Nabi SAW dan dia tidak makan kecuali minum air zam-zam. Beliau hidup beberapa pekan bahkan berbulan-bulan hanya dengan minum air. Maka ini sama halnya dengan membuat sumur atau dalam hal ini juga mengalirkan sungai ke perumahan, penduduk, ke desa. Ini merupakan amal jariah yang sangat besar. Belum lagi kalau air tersebut dimanfaatkan oleh binatang ternak, bukan hanya manusia, ikan, bahkan jin memanfaatkan air tersebut, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala, bahkan tumbuhan, Bapak Ibu. Kita mungkin sudah meninggal dunia atau kita tertidur di rumah. Tumbuhan menyerap dari air tersebut. Kita dapat pahala. Iya tidak? Wallahi dapat pahala. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafara ma'an, barang siapa yang menggali sumur, lam yashrab minhu kabid, kemudian tidaklah makhluk hidup meminumnya, min jinnin, baik dari kalangan jin, wala ins atau manusia, wala sab'in wala ta'ir atau binatang buas atau burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Jadi jangan bayangkan yang minum hanya manusia. Yang akan memanfaatkan air tersebut dari kalangan jin, hewan ternak dan seterusnya, dan kita dapat pahala. Kemudian di dalam hadis disebutkan au gharasa nakhlan, menanam kurma. Dan ini sebenarnya umum, menanam tanaman. Ya, tapi kenapa disebut kurma? Karena salah satu pohon yang manfaatnya sangat banyak. Mulai dari daun sampai akarnya, sampai batang pohonnya, buah pokoknya itu bermanfaat. Dan ini juga kurma banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Salah satunya Nabi SAW bersabda, inna minas syajar syajarotan, sesungguhnya ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, daunnya tidak rontok, wa innaha mathalu muslim, dan dia diperumpamakan seperti orang muslim. Artinya tidak mengganggu, keberadaannya tidak mengganggu. Ini yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim. Keberadaan kita dimanapun kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang selamat muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Di dalam hadis lain, ini alasan kenapa buah kurma atau pohon kurma yang disebutkan Nabi SAW yang tatkala ditanam, niscaya dia akan mendapatkan aliran pahala ketika dimanfaatkan oleh manusia memakan buahnya atau rantingnya atau daunnya untuk atap, atau burung yang memanfaatkan pokok atau pohon tersebut. Kata Nabi SAW terkait menjelaskan sebuah pohon kurma, inna minas syajar, sesungguhnya ada sebuah pohon,
Lama barokatuhu ka barakatil muslim, keberkahannya itu, kebaikannya itu seperti keberkahan atau kebaikan seorang muslim. Hiyan nakhlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Itulah pohon kurma. Kata Syekh Abdul Razak, wa inna makana linakhlah hadzal fadlul kabir. Sesungguhnya pohon kurma itu apa? Memiliki keagungan yang sangat besar. Li'annaha syajaratun thayyibah, karena kurma merupakan pohon yang sangat baik, mubarakah, yang diberkahi. Katsira al-manafi', banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Apalagi buahnya, kita tidak pungkiri. Sangat bermanfaat. Dan dikatakan bahwasanya kurma adalah makanan pokok yang terbaik. Kenapa? Karena Allah pilih ini sebagai makanan Nabi SAW. Sebagai makanan pokok bagi Nabi SAW. Dan beliau adalah orang terbaik. Antum sepakat enggak ini Bapak Ibu? Kurma itu mengandung banyak kebaikan. Salah satu penguatnya adalah hadis ini. Nabi mengatakan pohon kurma, bukan pohon yang lain. La yakhlu juz'un minha, tidak ada satu unsur pun dalam pohon kurma kecuali ada manfaatnya. Ya. Ini terutama orang yang paham masalah pohon dan seterusnya. Tapi yang kita lihat memang bermanfaat. Secara zahir bermanfaat. Daunnya tidak rontok. Bisa untuk atap daunnya. Rantingnya bermanfaat. Dan seterusnya. Apalagi kira-kira manfaat kurma Bapak Ibu yang antum tahu? Penahan lapar Pak Hasan. Iya benar. Untuk dimakan supaya kenyang. Kemudian termasuk amal jariyah di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au bana masjidan, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling baqa, tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ya. Tempat yang paling Allah cintai Bapak Ibu adalah masjid. Salah satunya adalah Masjid Umar bin Khattab. Ini adalah tempat yang paling Allah cintai. Tempat yang paling Allah cintai. Di antara tempat-tempat yang Allah cintai, yaitu masjid, masajiduha, masjid-masjidnya. Dan tatkala seseorang meramaikan masjid, memakmurkan imarah, apa imarah? Memakmurkan masjid dengan sholat jamaah, dengan kegiatan-kegiatan kajian, taklim. Pokoknya kegiatan yang memakmurkan masjid itu merupakan alamatul iman, alamat keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah persaksikan. Jamaah, Bapak Ibu, Allah saksikan. Allah katakan orang yang memakmurkan masjid Allah, Allah sandarkan dengan keimanan.
Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, tidak banyak orang yang memakmurkan masjid. Kita lihat masjid hanya orang-orang tua, segelintir orang yang datang ke masjid. Dan kemajuan umat Islam itu bisa dilihat dari masjid-masjid. Terlebih di waktu salat berjamaah, laki-lakinya jangankan memakmurkan masjid, yang wajib saja sholat jamaah masih sangat jarang. Maka ini tugas kita Bapak Ibu. Ya, kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk memakmurkan masjid. Karena ini apa? Alamat iman. Kalau kita ngaku kepada iman kepada Allah dan hari akhir, maka makmurkan masjid. Ramaikan masjid. Kata Syekh, yang dimaksud memakmurkan masjid itu ada dua. Al-imarah hissiyah, yang dimaksud imarah memakmurkan itu ada dua. Yang pertama imarah hissiyah, memakmurkan secara fisiknya. Yaitu contohnya membangun masjid, menjaga masjid, memperindah masjid. Maka tatkala orang membangun masjid, memperindah masjid, memperluas masjid, menjaga masjid, ini termasuk imarah al-hissiyah. Tapi itu bukan yang paling penting. Yang menurut ana pribadi yang paling penting adalah imarah memakmurkan yang kedua yang penting, yaitu al-imarah al-ma'nawiyah. Apa? Imarah secara makna. Ruhnya yang kita makmurkan, yaitu apa? Ya dengan melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat di masjid, menghadiri pengajian di masjid, membaca Al-Quran di masjid, menghidupkan majelis-majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala masjid yang kita bangun kemudian digunakan untuk beribadah, maka orang yang ikut serta di dalam pembangunannya itu akan mendapatkan pahala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ana tidak bisa membangun sempurna. Apakah yang mendapatkan pahala amal jariah ini ketika seseorang membangun masjid dengan sempurna dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari pondasi sampai atap? Jawabannya dari hadis Nabi SAW. Jawabannya tidak. Ya, kata Nabi SAW, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, kamafhasi qitatin, walaupun sebesar sangkar burung. Besar apa tidak sangkar burung? Tidak, kecil. Ya, au asghar, atau lebih kecil dari sangkar burung, banallahu lahu baitan, maka niscaya Allah akan membangun rumah baginya di surga. Di dalam hadis lain, man bana lillahi masjidan banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, tidak dijelaskan walaupun sebesar, di dalam hadis lain diriwayatkan walaupun kecil, walaupun sekecil sangkar burung, sebesar sangkar burung, maka akan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Artinya apa? Upaya kita membangun masjid, membantu pembangunan masjid dengan uang misalkan 100.000 atau sesak semen atau 1 truk pasir dan seterusnya, insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Catatannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang berikutnya tibaatul masahif. Termasuk amal jariah adalah mencetak apa? Mencetak mushaf. Memperbanyak mushaf, kemudian diwariskan atau dibagikan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin membaca, mentadabburi, bisa jadi mengamalkan Al-Quran tersebut yang dia baca. Maka ini akan menjadi amal jariah. Tapi ingat, sekarang banyak lembaga-lembaga yang terkadang kurang pas ya dalam mendistribusikan mushaf. Kalau bapak ibu misalkan punya rezeki, bisa membeli mushaf yang banyak, kemudian ingin diwakafkan, ingin diberikan kepada kaum muslimin supaya mendapat amal jariah, dibuat untuk menghafal. Kaum muslimin, seorang muslim misalkan, dia hafal surat Al-Mulk. Salah satu sebabnya karena membaca mushaf yang kita berikan kepadanya, maka luar biasa pahalanya. Jangankan dia menghafal, membaca satu huruf kita dapat aliran pahala. Kita belum tentu yang memberi mushaf tersebut, yang mencetak mushaf tersebut, belum tentu dia bisa menghafal surat Al-Mulk. Tapi orang lain bisa menghafal sebab kita berikan kepadanya mushaf. Maka ini pahala yang terus akan mengalir kaum muslimin, jamaah sekalian. Sekali lagi, tadi terkait dengan pendistribusian, pembagian mushaf. Kalau bisa pastikan bahwasanya mushaf yang kita berikan itu dibaca. Bukan hanya banyak kemudian ditumpuk di lemari, ditumpuk di masjid, tidak dibaca. Maka yang lebih mudah adalah kita berikan kepada santri, kalau menurut anak, di pondok-pondok pesantren. Karena memang jelas mereka baca, mereka senang, mereka baca. Dan bukan hanya ditaruh. Kalau kita kasih ke desa sana, mereka nggak butuh mushaf Al-Quran, tapi mereka lebih butuh sentuhan ilmu. Adapun santri, para penuntut ilmu, insya Allah akan dibaca. Dan kita membaca apa yang dibutuhkan oleh santri-santri kita misalkan. Hadisnya adalah awarratha mushafan. Termasuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada pewakaf, pemberi adalah tatkala seseorang memberikan mushaf kemudian dimanfaatkan, dibaca dan diamalkan. Sekali lagi, setiap orang yang membaca satu huruf, dua huruf dari Al-Quran, pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk amal jariah adalah tarbiyatul abna alas shalah. Pendidikan kepada anak, membimbing mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini merupakan amal jariah Bapak Ibu. Ini merupakan amal jariah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadza. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada seseorang yang derajatnya itu terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi derajatnya di hari kiamat. Di mana? Di surga. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, sampai dia heran. Orang yang Allah tinggikan derajatnya itu heran. Anna hadza. Kenapa seperti ini? Fayuqal, kemudian dikatakan bistighfari waladikalak. Karena istighfar anakmu untukmu. Karena anakmu memintakan ampun kepada Allah untukmu. Karena istighfar anakmu untukmu. Maka anak yang baik, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya,
Ini menjadi sebab amal jariyah dan mengangkat derajat kita di surga. Ini yang kita upayakan Bapak Ibu. Kenapa kita mau dan ingin dan harus sedikit memaksa untuk pendidikan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita? Tujuannya ini, supaya anak kita ini apa? Selain itu adalah kewajiban kita, kita ingin apa? Anak kita nanti ketika dia beramal, membaca Al-Quran, apapun yang dia perbuat dari perbuatan positif, niscaya kita akan mendapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Bayangkan anak kita Bapak Ibu, tatkala mereka membaca Al-Quran, pahalanya ngalir kepada kita. Kenapa? Karena kita mendidik mereka. Seorang ibu memberi ASI kepada anaknya. Kemudian anak tersebut besar, melakukan sholat, melakukan ketaatan, ibunya akan mendapat pahala jariyah. Seorang ayah menafkahi anaknya, memberi apa yang dibutuhkan anaknya. Kemudian anaknya tumbuh dewasa, balik kemudian beribadah, yataqarrab ilallah, beribadah untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan seterusnya, maka pahalanya akan didapati, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala jariyah. Kemudian dalam hadis sebutkan yang termasuk amal jariyah, amalan yang pahalanya terus mengalir, kata Nabi SAW, au baitan libni sabil banahu, atau bangunan yang dia bangun libni sabil. Apa ibnu sabil itu Bapak Ibu? Musafir yang kehabisan bekal, ya? Atau apa Bapak Ibu? Atau orang yang mau safar tidak punya bekal, apa dikatakan? Ini dari sini, dari Pasaman dia mau safar menuntut ilmu tapi tidak punya bekal. Bolehkah dia mendapatkan zakat sebagaimana asnaf zakat yang dalam Al-Quran? Tidak. Bukan porsi ibnu sabil di situ, tapi fakir miskin dapat dia, karena dia fakir dapat zakat. Tapi kalau ibnu sabil tidak. Ibnu sabil itu orang dari luar kemudian sampai Pasaman kehabisan bekal, itu baru mendapat zakat dari Baitul Mal kaum muslimin yang berada di sini. Tapi kalau dari Pasamannya kemudian dia mau safar tidak punya bekal, itu bukan porsi dari ibnu sabil, dapatnya karena dia fakir miskin, bisa jadi. Ibnu sabil adalah kaum muslimin yang sedang bersafar, musafir, sedang safar dari luar daerah, kemudian kehabisan bekal. Ya, barang siapa yang membangun sebuah rumah tempat tinggal untuk ibnu sabil, itu merupakan pahala jariyah Bapak Ibu. Merupakan, kata Nabi SAW, sebagai amal jariyah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, fa fi hadzal hadis fadlu bina'id duwar. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan membangun sebuah rumah tempat tinggal kemudian diwakafkan. Liyantafi' bihal muslimun, agar kaum muslimin bisa memanfaatkan rumah tersebut. Sawa'un kanu min ibni sabil, baik mereka itu ibnu sabil, au tullabul ilm, atau penuntut ilmu, awil aitam, atau anak-anak yatim, awil al-aramil, atau aramil, itu aramil, armalah, para janda, awil fuqara wal masakin, baik orang fakir maupun miskin. Fakam min hadzal fi'li minal khairi wal ihsan, begitu banyak yang akan didapatkan oleh orang tersebut yang mewakafkan bangunan tempat tinggal untuk mereka ini, orang-orang yang membutuhkan. Semua ini orang membutuhkan. Semua ini adalah orang-orang membutuhkan, fakir miskin, apalagi anak yatim yang miskin tentunya. Kemudian fayadkhul fi hadzal amal, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, termasuk dari hadis ini adalah binaul mustasfayat, termasuk di dalamnya adalah membangun rumah sakit umum, kemudian mewakafkan manfaatnya untuk kaum muslimin. Bayangkan seorang yang sakit kemudian diobati sembuh, sehatnya dia itu dapat pahala terus, orang yang mewakafkan, membuat orang sehat.
Kemudian termasuk dalam hadis tersebut adalah manistara ardan wa auqafaha. Orang yang membeli sebidang tanah kemudian mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin, ini termasuk. Baik untuk misalkan pondok atau panti asuhan anak-anak yatim atau dijadikan sebagai makbarah. Apa itu? Kuburan. Untuk menguburkan kaum muslimin. Nabi dalam hadis mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man hafara limayyitin qabran fa'ajannahu fihi. Barang siapa yang menggali tanah untuk seorang mayit, ya, untuk dikuburkan di dalamnya, ujriyalahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia memberikan tempat tinggal untuknya sampai hari kiamat. Kita kuburkan sekarang tanah yang dari wakaf kita, maka kita akan mendapat pahala sampai hari kiamat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pahala yang besar kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa tadi? Membangun sebuah bangunan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin atau mewakafkan tanah yang digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan seterusnya. Kemudian di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah yang pahalanya terus mengalir. Di dalam hadis lain, arbaun, ya, kata beliau ada 4, tadi 7 sekarang 4. Tajri alaihi ujuruhum ba'dal maut, yang akan terus pahalanya mengalir setelah kematian. Rajulun mata murabitan fi sabilillah, yaitu seorang laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya, karena pekerjaan ini kebanyakan hanya laki-laki. Ya, murabitan fi sabilillah, menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ribat ala sughur, ya, menjaga perbatasan kaum muslimin agar musuh tidak menyerang kaum muslimin. Ya. Ini merupakan dihitung di sisi Allah sebagai kurbah, sebuah amalan yang sangat agung. Ya. Dan terdapat keutamaan yang sangat banyak. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun. Lihat, menjaga perbatasan supaya musuh tidak masuk. Semalam, sehari, ribat yaumin wa lailah, sehari dan semalam, khairun, lebih baik, min siyami syahrin, daripada puasa sebulan. Wa qiyamihi, atau salat selama sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluh, ketika dia meninggal dunia, wafat dalam kondisi tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Wa ujri alaihi rizquhu, ya, rezekinya akan terus berjalan. Wa amina al-fattan, dan dia akan selamat dari fitnah. Ini keutamaan orang yang wafat dan meninggal tatkala berjaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sedekah jariyah. Ini yang sering kita dengar. Ya, di dalam hadis disebutkan aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sebuah harta yang dia sedekahkan, dia keluarkan dari hartanya tatkala dia sehat dan tatkala dia hidup. Yalhaquhu min ba'di mautih. Niscaya harta tersebut akan menjumpai dia, akan dia temukan manfaatnya, akan bermanfaat untuknya setelah dia meninggal dunia. Harta yang bermanfaat adalah yang kita sedekahkan.
yang jelas manfaatnya. Adapun harta yang di tabungan kita, yang di kantong kita, itu belum tentu bermanfaat untuk kita. Harta yang dimakan oke, jelas. Ya, apalagi harta yang kita sedekahkan. Ikhlas karena Allah, niscaya akan mendapatkan pahala jariyah. Dan masuk di dalamnya tadi sedekah jariyah adalah ya wakaf, seperti memberi sebidang tanah, kemudian rumah sakit, madaris, sekolahan, pondok, masjid-masjid, wakaf, mushaf, kitab-kitab, buku-buku Islam untuk dibaca dan seterusnya. Membangun sumur itu termasuk sedekah jariyah. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini saya dapat Anda sampaikan. Terlebih dan terkurangnya Anda mohon maaf, ikhwah sekalian. Ya, semoga intinya adalah setelah ini semoga kita sudah berpikir ya bahwasanya hidup kita sementara dan sedangkan kita butuh bekal yang banyak untuk menuju negeri akhirat. Cepat atau lambat kita akan wafat, meninggalkan orang-orang yang tercinta, meninggalkan seluruh harta benda kita, kemudian kita akan sendirian terbujur di bawah tanah. Satu yang kita butuhkan adalah amalan. Satu yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah dan amal kita yang akan menemani kita, kata Nabi SAW. Maka hendaknya kita menjadi orang cerdas. Kalau kita menginginkan barang, kita ingin barang itu yang bermanfaat untuk kita selama mungkin, seawet-awetnya. Maka sudah harusnya kita pikirkan bagaimana manfaat pahala ini panjang untuk kita. Bahkan ketika kita sudah wafat, maka kita baca ini tadi. Kita sudah pelajari apa saja yang membuat langgeng pahalanya. Banyak. Yang pertama yang kita pelajari adalah apa? Mengajarkan ilmu. Wakaf mushaf, menggali sumur, menggali sungai, menanam pohon. Hal yang sepele menanam pohon, Bapak Ibu. Ana sering katakan, wallahi, satu pohon yang kita tanam, walaupun gak dimanfaatkan siapa-siapa, tapi ingat, pohon itu mengeluarkan oksigen, ya tidak? Ini Islam, Bapak Ibu. Dikatakan tidaklah seorang muslim menanam pohon kemudian dimanfaatkan oleh jin, manusia, makhluk hidup. Ini saya akan mendapatkan pahala orang yang menanam tersebut. Ini Islam, mengajarkan kita untuk memberikan hal yang bermanfaat. Mungkin sepele menanam pohon, tapi manfaatnya luar biasa. Terlebih kita berbicara oksigen. Oksigen itu kalau di rumah sakit, itu per 20 kilo itu jutaan harganya, Pak. Kemudian kita menanam pohon itu orang ahli itu yang tahu betapa banyak dia mengeluarkan oksigen. Kemudian oksigen tersebut dihirup oleh manusia. Kita dapat pahala apa tidak? Dapat pahala, kata Nabi SAW. Nggak ada yang sepele, nggak ada yang ringan. Nanam cabai, nanam pohon, burung hinggap, bikin sarang di sana. Dia mau senang, bahagia, dia hidup di sana dengan pasangannya, bisa berkembang biak. Kita dapat pahala, dimanfaatkan oleh burung, kata Nabi SAW. Bahkan itu hewan buas yang memanfaatkan, kita dapat pahala. Maka tidak ada, jangan anggap amal ibadah itu hanya ibadah mahdhah, saya sholat, baca Al-Quran. Itu terbatas kita. Sholat ada waktu tertentu. Baca Al-Quran berapa jam lah kita kuat. Puasa, zakat, bukan haji, umroh, bukan hanya itu saja ibadah. Menanam pohon, karena kalau kita ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup, manusia, hewan yang lain, niscaya dapat pahala, Bapak Ibu. Bahkan pahala jariyah.
Orang bernaung dari pohon yang kita tanam. Orang metik buah dari yang kita tanam. Kenyang perutnya menjadi darah daging. Selama hidup dia kita dapat pahala. Bayangkan. Maka tidak ada yang sepele. Maka ini harus kita pikirkan Bapak Ibu. Kita menjadi muslim yang cerdas. Kita mikirkan bagaimana kita nanti menjadi bangkai, mati, meninggal dunia. Tapi kita masih mendapat dingin, mendapat bantuan, suplemen dari pahala yang terus mengalir. Terlebih kaum muslimin yang memiliki harta. Banyak wakaf, sumur, bangunan, dan seterusnya. Bahkan amal jariah bukan hanya berbentuk fisik makanan. Yang seperti anak katakan tadi, memberi makanan, memberi minum, menjadi darah, menjadi daging di tubuh seorang muslim. Kemudian orang tersebut membaca Al-Quran dari makanan yang antum, energi yang antum beri, yang didapat dari makanan yang antum beri, dari minuman yang antum beri, dapat pahala. Ya tidak? Dapat. Ini makanya besarnya pahala memberi makan ataupun minum, karena dia termasuk berkah mendapat pahala jariah. Orang yang memberi makanan atau minuman, terlebih lagi makanan minuman untuk orang puasa. Masya Allah. Untuk buka puasa, orang buka puasa itu kan air di masjid. Misalnya lalu buka puasa, kita beli 1 karton isi 40 orang puasa, kita dapat pahala. Mungkin pahala puasa kita nggak sempurna, tapi tatkala kita membeli orang yang berpuasa sempurna, kita mendapat pahala puasa orang tersebut. Tapi masih berat dan jarang orang yang berpikir seperti itu. Berlomba-lomba untuk memberi minum, memberi makan kepada orang, terutama orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Dan banyak rupanya. Di dalam hadis disebutkan 7, ada 4, tapi itu bukan pembatasan yang kita bacakan tadi. Mungkin masih ada beberapa atau banyak amal-amal jariah yang lainnya, sehingga kita termotivasi untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.